Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan melihat video mengenai tes lateral. Jadi apa itu tes lateral? Jadi tes lateral biasa disebut dengan pengujian statik horizontal tiang, yaitu pengujian tiang fondasi tunggal atau kelompok untuk mengukur pergerakan tiang yang diberi pembebanan lateral sesuai beban rencana. Pengujian lateral ini biasanya dilakukan pada elevasi cutoff level atau pada lokasi di mana beban lateral terbesar terjadi. Pengujian statik horizontal dilakukan berdasarkan ASTM D396607. Pengujian lateral yang dilakukan pada tiang fondasi dapat dilakukan dengan dua metode yang biasanya dilakukan pada tiang fondasi, yaitu pile-to-pile dan Catlitz method. Namun pada tes lateral ini kita akan memakai metode pile-to-pile. Pekerjaan lateral load test ini harus dikerjakan dengan mengacu kepada elemen desain spesifikasi proyek. Lingkup pekerjaan dinyatakan sebagai berikut. Pekerjaan persiapan termasuk staking out, mobilisasi alat, material, dan lain-lain. Kedua adalah perakitan beam lateral test. Dan ketiga adalah pelaksanaan pengujian lateral test. Alat atau peralatan yang digunakan untuk pengujian lateral ini adalah service crane, total station, dan prisma target, meteran, manometer, hydraulic jack, electric jack, electric pump, dial gauge, load cell. Adapun material yang digunakan adalah reference beam, main beam, steel angkur, welding wire, steel plate. Adapun tahapan pekerjaan pada pekerjaan ini adalah tahapan pekerjaan itu adalah persiapan, perakitan balok baja, pemasangan instrumen pengujian, pengujian lateral, laporan pengujian. Pertama, persiapan. Pengujian lateral ini akan dilakukan setelah axial load atau reaction pile yang sebelumnya dilakukan selesai. Sehingga untuk pekerjaan persiapan sendiri meliputi persiapan alat cek dan load cell agar dipastikan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Selanjutnya agar dipastikan dial yang akan dipakai juga dalam kondisi baik. Pada tiang bor, bila permukaan tiang pada lokasi dongkrak hidrolik tidak rata, lakukanlah perataan permukaan dengan chipping atau grouting agar dongkrak menapak sempurna pada permukaan tiang. Pada sekeliling tiang uji haruslah bebas. Jika terdapat lantai kerja, maka lantai kerja harus dibuat sekeliling tiang uji. Jika digunakan beban mati sebagai penahan, berat beban haruslah minimal 2-3 kali lebih besar dari beban uji tes agar beban penahan tidak terdorong.
untuk mengantisipasi terjadinya hujan, maka alat pengukuran, begitu juga dengan para kru yang bekerja pada pengujian lateral ini, selama pengujian dengan menutup area pengujian dengan tenda atau terpal. Dipastikan tidak ada pekerjaan lain di area pengujian dan sekitarnya yang dapat mengganggu keakuratan alat ukur. Kemudian pemasangan balok baja. Untuk pemasangan balok baja akan dipasang di dekat tiang yang akan diuji. Pemasangan sendiri akan disesuaikan dengan lokasi pengujian dan dipastikan pada tempat yang rata. Balok atau beam yang dipasang ada dua, yaitu main beam dan beam referensi untuk pemasangan dial gauge. Yang ketiga adalah pemasangan instrumen pengujian. Setelah konfigurasi balok baja selesai, kemudian instrumen-instrumen pengujian yang akan digunakan dipasang pada tiang yang akan diuji. Adapun yang akan dipasang adalah hydraulic jack, load cell, load bearing, referensi beam, dial gauge. Nah, peralatan ini dipasang di area pengujian tiang dan dipasang oleh tim penguji. Untuk susunan pemasangan dapat dilihat pada gambar yang telah disiapkan oleh kru tersebut. Selanjutnya pengujian. Untuk prosedur pengujian dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pengecekan bersama semua alat yang digunakan dengan mengisi formulir pengecekan. Yang kedua, sebelum memulai pengujian, dilakukan pengecekan alat ukur dengan melakukan pembebanan pada tiang sebesar 10-15% beban kerja. Yang ketiga adalah lakukan pengecekan, perbaikan atau penggantian jika terjadi anomali pada alat ukur ataupun peralatan lainnya. Keempat, jika semua alat ukur sudah berfungsi dengan baik, maka pengujian dilanjutkan sesuai dengan urutan pembebanan. Yang kelima adalah setiap pengujian, semua pengukuran dicatat pada form pembacaan yang ada dan dilengkapi dengan tanggal serta waktu aktual saat pembacaan dilakukan setelah pembacaan selesai. Semua form ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan. Adapun batasan pengujian ini adalah bila terjadi kerusakan pada kepala tiang atau retak atau pecah yang menyebabkan pengukuran menjadi tidak akurat, maka pengujian harus dihentikan dan disarankan melakukan perbaikan tiang dan pengujian ulang. Jika beban atau tiang penahan terdorong sebelum tercapainya beban uji maksimum, maka pengujian harus dihentikan atau dilanjutkan dengan menambah beban penahan. Selanjutnya terjadi pergeseran berlebih pada tiang yang melebihi batas izin tertentu. Pada SNI, pergeseran izin maksimum yang diizinkan pada beban 100% adalah 10 mm atau 1 cm, dan pada beban 200% pergeseran sebesar 25 mm atau 2,5 cm. Dan batas selanjutnya adalah jika terjadi force majeure, maka kegiatan harus dihentikan. Laporan pengujian, yang terakhir adalah laporan pengujian. Nah, setelah pengujian dilakukan, didapat hasil sementara yang dapat dilakukan sebagai hasil uji di lapangan. Kemudian
laporan resmi hasil pengujian akan dibuatkan oleh tim penguji dalam bentuk dokumen berisi hasil analisa lapangan sesuai dengan pengujian yang telah dilakukan. Ini adalah pengelasan untuk pemasangan referensi BIM. Referensi BIM akan terkoneksi dengan file test, di mana nantinya dial gauge akan dipasangkan pada referensi BIM. Di mana nantinya dial gauge akan dipasang pada referensi BIM. Pada pile atau tiang bor pile yang akan dites akan dipasang 3 dial, sedangkan pada tiang reaksi akan dipasang 2 dial. Yang perlu dijaga adalah di area pengujian tidak boleh ada genangan air karena akan mengganggu peralatan pengujian. Begitu juga dengan getaran-getaran alat berat yang lalu lalang di sekitar area pengujian. Di sini terlihat area pengujian di mana beban yang akan diberikan kepada file test ini adalah 200% sebagai beban maksimum. Pada ketiga dial ini, yaitu dial pertama, kedua, dan ketiga, yaitu harus dijaga oleh kru untuk siap melihat dan membacakan berapa nilai yang akan ditunjukkan pada dial tersebut. Ini adalah jack dan load cell yang berada di antara file test yang akan dites. Ini adalah jack dan load cell yang berada di antara file test atau file yang akan dites dan main beam. Ini adalah jack dan load cell yang berada di antara file test dan main beam. Sedangkan main beam terhubung dengan dua tiang reaksi sebagai lawan dari yang uji. Ini adalah dial yang terpasang pada tiang reaksi. Adapun dial yang terpasang adalah 2 dial dan setiap dial dijaga oleh 1 orang kru. Di pengujian lateral ini tidak memasang koordinat Y dan Y sebagaimana di pengujian aksial sebelumnya. Jadi yang dipasang hanya 2, yaitu yang ada di tiang uji dan yang ada di tiang reaksi. Sebagaimana Anda lihat
bahwa kepala tiang berbentuk segi empat. Itu karena sebelumnya digunakan juga untuk pengujian aksial. Demikian juga dengan stil angkur yang masih terpasang pada kedua tiang reaksi, yaitu angkur yang dipakai pada waktu pekerjaan tes aksial sebelumnya. Sebagaimana Anda ketahui bahwa pengujian ini dilakukan selama kurang lebih 6-7 jam. Jadi hasil pengujian dilakukan selama kurang lebih 6-7 jam tersebut. Dari hasil pengujian terlihat bahwa pergerakan pada tiang uji lebih besar dari tiang reaksi. Namun demikian, pergeseran yang terjadi pada beban 200% tidak sampai 25 mm, bahkan tidak sampai pada pergeseran izin maksimum yang diizinkan pada beban 100%, yaitu 10 mm. Jadi berarti bahwa tiang tersebut masih oke dan bisa dipakai dan bisa digunakan. Pak bisa ayah. Oh iya, enggak apa-apa. Saya cuma lihat. Oke Pak. Siap.
Baik, saya akan melanjutkan sedikit mengenai tes lateral. Jadi di PPT ini saya akan memberikan beberapa slide. Jadi di slide pertama ini adalah lokasi atau area atau daerah di mana pelaksanaan tes lateral berlangsung. Jadi ini adalah tiang uji, kemudian di belah ini adalah tiang reaksi, ada dua tiang reaksi di bagian sini dan ini. Kemudian ada jack dan load cell. Di sini nanti diberikan pembebanan. Kemudian ini akan mendorong ke tiang uji. Kemudian di tiang uji nanti akan ada dipasang 3 dial yang akan dipasang pada reference beam. Jadi akan dipasang pada reference beam. Kemudian di tiang reaksi akan dipasang 2, jadi masing-masing tiang reaksi ada 1. Karena ada 2 tiang reaksi maka akan dipasang 2 dial. Dan ini adalah main beam. Dan kalau didorong ke ini maka beam juga ini mendorong ke belakang ke tiang reaksi. Adapun beban yang akan diberikan pada 200% itu adalah 39,6 ton, yaitu 39,6 ton pada beban puncak. Kemudian di slide kedua ini adalah area pengujian lateral. Ini adalah tiang uji. Ini adalah jack dan load cell-nya. Ini adalah pembacaan load cell. Ini adalah reference beam di mana terpasang 3 dial, ini 1, 2 dan ada 3 di sebelah sini. Dan setiap tiang reaksi juga demikian, akan dipasang masing-masing 1 dial. Selanjutnya ini adalah data tiang uji dan layout. Ini adalah data tiang uji, nomor tiang jadi nomor tiang ini adalah tiang G. Ini adalah tiang yang akan kita uji, dan tiang yang diuji itu adalah unused pile, jadi nantinya tidak terpakai. Dengan diameter 120 cm, beban desain itu adalah 19,8 ton, dan beban uji itu adalah 39,6 ton. Jadi 39,6 ton ini adalah 200% dari 19,8 ton. Kemudian metode yang digunakan adalah pile to pile. Nah, ini adalah layout fondasi. Di sini adalah terlihat bore pile 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ini adalah tiang G, ini yang akan kita uji. Kemudian tiang F dan tiang ini, tiang A, ini adalah tiang reaksi. Dan ini adalah test beam. Ini adalah jack dan load cell yang mendorong ke pile uji. Karena terdorong ini maka test beam juga akan mendorong ke belakang ke 2 tiang reaksi ini.
Jadi pengujian ini akan berlangsung kurang lebih 6-7 jam. Baik, di slide berikutnya ini adalah load schedule atau di slide berikutnya ini adalah load schedule yang di sebelah kiri. Load schedule atau jadwal pembebanan. Jadi pada jadwal pembebanan sini ada di kolom pertama itu adalah cycle number, nomor siklus itu ada 1-4, sementara di kolom kedua adalah persentasi beban desain, kolom ketiga adalah lamanya waktu pembebanan, kemudian yang kolom keempat itu adalah interval pembebanan. Baik, saya akan jelaskan. Di cycle pertama atau siklus pertama itu adalah pembebanan dimulai dari pembebanan 25%. Jadi pembebanan 25% ini adalah dibebani selama 10 menit dan dilakukan pencatatan dengan interval 5 menit setiap pencatatan, dan dicatat selama 2 kali setiap 5 menit. Begitu juga di persentase pembebanan 50%, 25 sampai 0%. Itu dilakukan lama pembebanan selama 10 menit, kemudian dicatat setiap interval 5 menit. Terus yang di siklus kedua, mulai pembebanan di persentase 50%, jadi dinaikkan menjadi 50%, kemudian dinaikkan lagi menjadi 75%, 100% sampai 50, 100% turun menjadi 50, 50 menjadi 0. Jadi pada saat pemberian pembebanan selama di 50%, maka waktu pembebanan itu selama 10 menit, kemudian setiap interval 5 menit dilakukan pencatatan. Demikian juga di persentase 75% selama 15 menit, kemudian setiap 5 menit dilakukan pencatatan, sama dengan di siklus pertama, setiap 5 menit dilakukan pencatatan. Demikian juga dengan di 100%. Jadi di 100% itu adalah 19,8 ton di 100%. Jadi 100% ini adalah 19,8 ton diberikan pembebanan. Kemudian lama pembebanan itu 20 menit. Kemudian setiap 5 menit dicatat pergeseran atau pergerakan yang terjadi. Demikian juga di 50% diturunkan menjadi 50%, kemudian dicatat, kemudian di pembebanan dilakukan selama 10 menit dan dicatat setiap interval 5 menit. Begitu juga di siklus ketiga, mulai dari pembebanan 50% naik menjadi 100%,
125%, dan paling tinggi di siklus ketiga ini adalah 150%. Dan di 150% lama pembebanannya itu dilakukan selama 20 menit, dan dilakukan juga pencatatan setiap interval 5 menit. Begitu juga di siklus keempat, yang paling tinggi adalah beban maksimum, itu adalah 200%. Kemudian lama pembebanan itu adalah 1 jam. Kemudian setiap 5 menit dilakukan pencatatan sampai selesai 1 jam. Kemudian beransur-ansur pembebanan diturunkan jadi 150, 100 sampai menjadi 0. Kemudian di posisi 0 itu dilakukan lama pembebanan itu adalah 30% di posisi 0. Kemudian dilakukan pencatatan setiap interval 5 menit sampai 30 menit. Terus di sebelah kanan ini adalah reading chart bagian pembacaan. Ini adalah nilai-nilai ini adalah beban. Terus yang horizontal ini adalah waktu. Di posisi horizontal ini adalah waktu, dan hal ini adalah menit. Jadi Anda bisa lihat di siklus pertama ini adalah sama saja sebenarnya di sebelah kiri. Jadi ini adalah siklus 25% pertama seperti ini, kemudian dinaikkan menjadi 50% ini, kemudian diturunkan menjadi 25%, ini 25, kemudian dinolkan. Demikian juga dengan yang siklus kedua, mulai dari 50% naik menjadi 75%, naik menjadi 100%. Jadi di siklus kedua yang paling tinggi adalah 100%, kemudian diturunkan menjadi 50%, kemudian dinolkan kembali. Demikian halnya dengan di siklus ketiga yang dinaikkan menjadi 50%, kemudian ditambah menjadi 100%, ditambah menjadi 125%, dan beban yang paling besar di siklus ketiga ini adalah 150%. Kemudian diturunkan lagi seperti di siklus ketiga di sebelah kiri. Kemudian di siklus keempat itu mulai dari 50% sampai di posisi puncak 200%. Kemudian dari 200% diturunkan menjadi 150, kemudian diturunkan menjadi 100%, kemudian diturunkan menjadi 50%, dan kemudian di posisi 0. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.